Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dan kita sudah memasuki subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran pertama. Nah, ingat, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan. Amin. Setelah berdoa, dipersiapkan alat tulisnya ya, untuk menunjang kita belajar pada hari ini. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, di sini ada gambar seorang anak perempuan sedang mengambil tanah. Sepertinya dia ingin menanam tumbuhan. Jelasannya adalah tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Nah, perhatikan gambar berikut. Sebelum itu, kalian sudah mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya. Ingat ya, jangan sampai lupa. Di sini itu ada gambar singkong, ada gambar pohon ubi, ada bawang, dan ada pohon pisang, serta tanaman lainnya. Penjelasannya adalah pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas, selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji. Pertama itu ada pohon mangga. Selanjutnya itu ada pohon jeruk. Nah, pohon mangga tentu kalian tahu ya, di sekitar kalian banyak tuh pohon mangga. Mungkin kalau pohon jeruk hanya tempat-tempat tertentu atau yang ada perkebunan biasanya banyak. Terus lanjut adalah pohon semangka. Nah, selanjutnya adalah tanaman yang berkembang biak dengan tunas. Nah, pertama itu ada pohon pisang. Selanjutnya itu ada pohon bambu dan ada pohon cocor bebek. Nah, tunas itu adalah tanaman yang muda. Biasanya itu ada di dekat tanaman yang sudah dewasa atau tua yang baru tumbuh, ya. Oke. Selanjutnya adalah perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Ini adalah, nah, yang pertama itu ada pencangkokan, ya. Pencangkokan itu salah satu perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Apa sih itu pencangkokan? Ini penjelasannya. Nah, ini adalah gambarnya. Mencangkok adalah salah satu usaha untuk mengembangbiakan tumbuhan dengan memakai cara membuat suatu akar baru. Ingat ya, berarti bikin dulu akar baru di bagian batang tumbuhan.
Lalu batang yang sudah tumbuh akarnya, nah setelah tumbuh akarnya, itu dipotong dan ditanam menjadi tanaman yang baru. Berarti harus ditanam setelah dipotong, ditanam kembali di akar ya, di tanah akarnya. Oke. Tidak semua tumbuhan bisa dicangkok. Ingat ya, tidak semua tumbuhan bisa dicangkok. Tumbuhan yang bisa dicangkok hanyalah tumbuhan dikotil dan tumbuhan biji terbuka. Ini adalah sebagian kecil dari tanaman yang bisa dicangkok. Ada pohon mangga dan ada pohon jeruk. Oke. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar. Nah, kalian bisa menemukan beberapa daun di sekitar kalian. Kemudian kalian bisa tempelkan pada buku. Seperti ini. Lanjut, contohnya adalah nih, langkah-langkahnya ya. Lakukan langkah-langkah kegiatan seperti berikut. Karena kita sedang belajar dari rumah, maka langkahnya adalah diskusikan bersama ayah atau bunda di rumah. Bahan dan alat yang diperlukan, itu apa ya yang ayah? Yang kemudian selanjutnya jumlah daun yang akan dikumpulkan. Poin yang kedua adalah upayakan daun yang diambil adalah daun yang sudah kering dan terjatuh. Hal ini dilakukan agar tidak merusak tanaman. Ambil daun lebih banyak untuk kegiatan selanjutnya. Oke. Yang ketiga, siapkan media untuk menempel dan bahan lainnya yang diperlukan. Keempat, setelah ditempel, berikan keterangan nama tumbuhan dan cara berkembang biak. Seperti ini adalah contoh daunnya. Nah, ini contoh daun ditempel pada buku. Ini contoh tabelnya seperti ini. Contohnya misalkan ini kamu menemukan daun mangga. Nah, daun mangga maka kamu tempel, kemudian kamu kasih keterangan. Namanya apa? Namanya adalah pohon mangga. Terus cara berkembang biaknya dengan cara apa? Dengan cara biji. Kemudian yang kedua, ini adalah tanaman cocor bebek. Cara berkembang biaknya dengan apa? Dengan tunas. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu berikan hiasan agar laporan koleksi daun kering milik kalian tampak lebih menarik. Oke. Selanjutnya. Setelah kamu mengenal berbagai jenis tumbuhan dari pengamatan daun, selanjutnya adalah menghias gambar. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Ingat ya, menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Ini adalah contohnya. Ini adalah contoh karya seni yang menggunakan daun. Kalian menghias gambar yang sudah jadi. Ingat ya, kalian buat dulu gambarnya, kemudian dihias dengan daun. Menggunakan tempel-tempelan daun kering. Itu bisa disebut dengan mozaik, kerajinan mozaik. Oke, nah sebelum melakukan kegiatan itu, ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama itu adalah ambillah beberapa helai daun kering. Ingat, ada daun kering, daun yang sudah jatuh. Oke, lanjut. Kemudian robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Ingat ya, robek atau potong-potong daun tersebut. Selanjutnya, beri perekat atau lem potongan daun tersebut. Jadi diberi perekat dulu, dilem, karena nanti kan akan kalian tempel pada gambar yang sudah kalian buat. Nah, selanjutnya adalah tempelkan potongan daun tersebut pada gambar. Kalian bisa buat semenarik mungkin dan seindah mungkin sesuai kreativitas dan imajinasi kalian. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya.
Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Ini adalah contoh lain dari daun. Karena mozaik bisa menggunakan biji-bijian juga. Nah, ini adalah gambar mozaik yang menggunakan biji-bijian. Oke, selanjutnya adalah Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang yang diterima setiap kelompok? Ingat ya, kalian sudah mempelajari pengurangan, penjumlahan, perkalian, maka kita akan mempelajari pembagian tapi dengan teknik pengurangan terlebih dahulu. Oke, perhatikan contoh penyelesaian berikut ini. Poinnya, pindahkan 2 biji kacang merah, letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. Adalah contohnya menggunakan wadah atau tempat ya. Ini adalah pas ditulis menjadi pembagian. 10 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Oke, kita menggunakan pengurangan terlebih dahulu. Nah, di sini ada tempat yang besar dikeluarkan pada masing-masing wadah yang lain. Satu di wadah yang sini dan satu lagi di wadah yang satunya. Maka 10 dikurang 2 sama dengan 8. Oke, selanjutnya. Maka di sini tadinya tinggal berapa? 8. Karena sudah dipindahkan ke tempat yang sini ya. Lanjutnya di sini berarti 8 dipindahkan lagi ke tempat yang tadi. Maka 8 dikurang 2 sama dengan 6. Oke, selanjutnya. Nah, tersisa 6 biji nih. Ini kan di sini sudah 2 dipisahkan di tempat yang satu dan 2 dipisahkan lagi di tempat yang satunya lagi. Di tempat yang besar tinggal 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka kalian lakukan hal seperti ini hingga semua biji kacang yang ada di tempat atau wadah yang besar ini habis dan merata pada tempat yang satu dan tempat yang kedua. Nah, hingga hasilnya adalah habis. Di tempat yang besar habis, maka dibagi sama rata pada tempat yang baru. Dan ini misalkan tempat A, yang ini tempat B, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kejadian seperti dalam gambar dituliskan adalah 10 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dan dikurang 2, maka hasilnya adalah 0. Karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali, maka dari mana 5 kali? Ini angka 2-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Hasilnya adalah 5. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Oke, paham ya sampai sini ya. Oke, ini pakai teknik pengurangan. Selanjutnya adalah pakai teknik yang lain. Penjelasannya adalah pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut juga dengan istilah pembagian. Maka proses pada sebelumnya dapat ditulis dalam bentuk pembagian seperti berikut ya. Benar ya? 10 dibagi 2 sama dengan 5. Oke, lanjut. Untuk bilangan yang lebih besar, pembagian dilakukan seperti berikut ini. Oke, ini soalnya ya. Misalkan 52 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Oke, maka kita buat dulu pembagiannya. 52 dibagi 2. Ingat ya, bagi 2. Nah, kita lakukan dulu yang angka paling depan. Ingat, angka dimulai angka yang paling depan apabila pembagian itu. Kita beri garis. Kita buat coret-coretan. Di sebelah sini adalah coret-coretan. 5 dibagi 2 sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Dan 3 dikurang 2 sama dengan 1. Nah, jumlahnya adalah 2 sisa 1. 2 sisa 1. Maka 2 yang ini yang depan nih, kita taruh di sini. Nah, 2-nya kita taruh di sini.
Ya kan, yang satunya kita simpan nanti. 2 kemudian kita ke bawahi. Buat taruh di sini kita kalikan. Apabila ke bawah maka dikali. Ingat ya, 2 dikali 2. Ingat, 2 apabila ke bawah 2 dikali 2. Kita coret-coretan. 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka kita tulis di sini 4. Selanjutnya kita kurang. Ingat ya, ini tadi 5 dikurang 4. Ini kan satunya udah sisa 1, maka kita udah tahu pasti hasilnya di bawahnya adalah 1. 5 kurang 4 adalah 1. Dan angka 2 ini kita turunkan. Oke, jadi 12. Maka selanjutnya adalah 12 dibagi 2. Ingat, apabila ke atas itu dibagi. 12 dibagi 2, maka kita buat coret-coretan di sini. 12 dibagi 2 sama dengan, nah ini penjabarannya adalah 12 dikurang 2 sama dengan 10, dan 10 dikurang 2 sama dengan 8, dan 8 dikurang 2 sama dengan 6, 6 dikurang 2 sama dengan 4, dan 4 dikurang 2 sama dengan 2, 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi hasilnya sampai 0, sampai habis. Maka kita tulis di sini angka 2-nya ada berapa nih? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, 5, dan ada 6. Maka di sini adalah 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. Dan 6 ini maka kita tulis di belakang angka 2. Oke, jadi 26. Tapi belum selesai ini. Maka kita kalikan ke bawah. 6 dikali 2, ingat apabila ke bawah adalah dikali. 6 dikali 2. Maka kita coret-coretan. 6 kali 2 berapa sih? 6 kali 2 adalah 12. Kita tulis 6 dikali 2 di sini sama dengan 12. Dan kemudian selanjutnya adalah kita kurang. Nah, 2 dikurang 2 hasilnya 0. Dan 1 dikurang 1 hasilnya 0. Dia habis. 12 dikurang 12 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 52 dibagi 2 sama dengan 26. Oke, sampai sini paham ya? Mudah kan ya? Jadi kalian apabila ingin cepat memahami dan mengerti pembagian, maka kalian harus sering rajin berlatih. Boleh berlatih bersama ayah atau bunda, dan juga bisa bersama kakak atau bersama keluarga lainnya. Ingat ya, semangat terus. Apabila kalian memiliki keinginan dan kemauan belajar yang tinggi, maka kalian akan bisa melakukan atau mengerjakan soal-soal sesulit apapun, insya Allah. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat tentunya. Kurang lebihnya juga mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada kolom komentar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.